Halo, selamat malam semua. Welcome back. Ketemu lagi di konten terbaru dari channel Blue Santama. Ya, seperti biasa, gue pengen ngobrol ringan tentang update tim nasional tentunya. Dimana pada hari ini gue membaca beberapa media bahwa ada kabar tentang JIZ. Tentunya JIZ memang sedang diincar oleh klub Liga Serie A juga, Liga Italia Serie A, yaitu Torino. Ya, dari yang gue baca sih, Torino ini memang sedang dalam komunikasi dengan JIZ ya, karena memang Torino pelatihnya sendiri adalah mantan pelatih Venezia, di mana pelatih dari Torino sendiri memang sudah mengenal betul dengan karakter dari JIZ, sehingga dia berharap JIZ juga bisa bergabung dengan Torino. Dan memang dikabarkan bahwa pihak Torino sudah menjalin komunikasi dengan JIZ karena memang mereka membutuhkan 2 pemain bertahan yang disiapkan untuk mengarungi musim depan Serie A. Dan tentunya ini menjadi kabar baik ya untuk JIZ sendiri, karena merupakan salah satu pencapaian untuk karir dia sendiri, di mana sebelumnya berlaga di Serie A, kemudian di Serie B, promosi ke Serie A, dan saat ini memang sedang diminati oleh klub Torino. Sejauh ini memang masih dalam proses pembicaraan dengan JIZ, belum ada update lagi apakah sudah akan resmi bergabung atau masih dalam proses negosiasi ya. Tapi yang jelas JIZ memang sudah dikaitkan erat dengan Torino. Dan semoga saja dalam beberapa waktu ke depan sudah firm, sudah jelas kabar ketertarikan Torino ini bisa segera direalisasikan, dan tentunya harapan kita semua bahwa JIZ bisa berseragam Torino dan bisa bermain di Serie A ya. Karena Serie A sendiri memang sedang menjadi minat juga nih, atau perhatian juga dari kita, dari netizen Indonesia, di mana beberapa waktu lalu juga kan Martin Paes, kiper yang sudah resmi menjadi warga negara Indonesia, juga sudah firm diminati dan sudah sepakat antara Martin Paes dengan Empoli, dan tinggal menunggu kepastian saja kapan akan resmi berseragam Empoli dan juga akan segera menjalani tes medis ya. Kemudian juga JIZ juga sejauh ini memang dia masih berlatih dengan Venezia untuk persiapan musim ini, tapi ada kabar yang tadi gue sebutkan di awal bahwa Torino memang cukup meminati JIZ sebagai penggawa baru mereka, karena pelatih Torino sendiri adalah pelatih yang sebelumnya menukangi Venezia, klub dari JIZ saat ini. Lalu untuk kabar terbaru juga datang dari winger timnas kita nih, Ragnar Oratmangun. Nah, Ragnar Oratmangun ini gue belum bisa memastikan apakah ini sudah firm atau masih sebatas rumor, tapi memang dari beberapa media yang gue lihat di media sosial sih, gue lihat ya, itu memang ada ketertarikan dari klub La Liga 2 yaitu Cadiz. Ya, Cadiz ini dirumorkan memang mengincar Ragnar Oratmangun sebagai pemain baru mereka. Nah, ini gue belum bisa memastikan apakah sudah firm atau masih sebatas rumor, tapi yang jelas memang sudah berkembang ya di hari ini bahwa Ragnar diminati oleh Cadiz. Dan untuk dari kabar dari Stadion Utama Gelora Bung Karno sendiri masih dalam proses peremajaan, kemudian persiapan rumputnya. Tapi yang menarik adalah bagaimana proses pergantian rumput ataupun revitalisasi kualitas rumput yang sedang dikerjakan oleh pihak GBK. Kok kelihatannya caranya masih sangat tradisional ya. Itu mereka masih menggunakan cara-cara tradisional ya. Mungkin kita yang lebih sering melihat fenomena bagaimana stadion-stadion di luar negeri menggunakan alat untuk mengganti rumputnya, tapi kok di GBK masih sangat tradisional ya, bagaimana
mengganti rumputnya itu masih sangat manual gitu. Jadi kelihatan kayak ketinggalan zaman gitu. Makanya sempat dikritik juga oleh netizen, kok pergantian rumputnya masih seperti itu caranya. Kan pihak GBK atau manajemen GBK punya uang lah untuk bisa menyiapkan alat sendiri yang lebih modern agar untuk proses pergantian rumput tuh jauh lebih modern dengan menggunakan alat-alat yang memang spesifikasinya sudah sesuai dengan proses pergantian rumput gitu. Jangan sekarang ini kan foto yang beredar adalah bagaimana para pekerja yang sedang mengganti rumput itu kan kok masih sangat manual sekali, bagaimana mereka mungkin mencabut atau membongkar rumput lama kemudian diisi lagi dengan pasir atau tanah gitu ya. Tapi kelihatan masih sangat tradisional sekali ya. Agak menyayangkan aja gitu, stadion sekelas Gelora Bung Karno yang biasa menggelar event internasional, yang biasa menggelar pertandingan timnas, tapi kok proses pergantian rumputnya masih sangat kuno gitu. Nah ini yang kita sayangkan ya, kita sebagai netizen kan tentunya di era seperti sekarang ini harusnya lebih modern gitu. Dan tentunya kalau dengan menggunakan alat khusus memang yang mungkin teman-teman pernah lihat lah bagaimana stadion-stadion di Eropa atau yang sudah bertaraf internasional pada saat proses pergantian rumput mereka kan menggunakan mobil khusus ya. Kan sebetulnya bisa-bisa aja gitu kalau GBK mau mengikuti cara itu gitu. Pasti adalah cara yang lebih modern dan tentunya pasti akan lebih cepat prosesnya gitu. Karena kan sekarang aja udah bulan Juli, udah pertengahan Juli, berarti kan kurang lebih sampai dengan nanti event terdekatnya itu kan di Oktober. Ya mungkin ya memang masih 2 bulan lagi sih, tapi setidaknya ya jangan mepet-mepet gitu. Kalau misalnya memang ada waktu untuk bisa selesai jauh sebelum event dimulai kan lebih bagus gitu. Karena rumput itu kan, rumput lapangan itu memang harus, kalau bisa harus tetap steril, tidak ada event atau kegiatan yang dapat merusak kualitas rumput gitu. Ya kalau gue lihat sih seperti itu. Kalau untuk pergantian rumput memang dirasa masih sangat kuno dan tradisional. Kemudian ada kabar juga dari Coach Sintayong, di mana kalau nggak salah tadi pagi atau kemarin malam gitu, Coach STY memposting foto dirinya di Instagram yang baru saja menyelesaikan proses operasi ya. Tidak disebutkan STY sakit apa atau habis melakukan operasi apa, tapi yang ya kita sebagai fans memberikan doa kepada Sintayong agar segera pulih, agar bisa kembali jauh lebih kuat lagi dari kondisi saat ini, dan tentunya bisa datang lagi ke Indonesia dengan kondisi yang sudah lebih bugar dan sehat. Kemudian untuk kabar terakhir, di mana tepatnya mungkin besok ya, tanggal 17 Juli, skuad timnas U19 sudah bersiap melakoni laga perdana di ajang Piala AFF U19, di mana Indonesia tergabung di grup yang relatif ringan. Di situ ada Filipina, gue lupa Kamboja dan Laos, kalau nggak salah ada 3 tim. Besok akan menghadapi Filipina dan dia langsungkan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya ya. Ya kemarin itu kan gue menyebutkan ada 3 calon pemain naturalisasi, yaitu Mauresmo Hinoke, kemudian Tim Gaypen sama Dion Max ya. 3 pemain itu sih sudah menjalani proses naturalisasi, cuman entah kenapa dari rilis pemain yang ada Mauresmo Hinoke itu nggak masuk ya. Yang entah memang belum rampung sepenuhnya proses naturalisasinya atau memang belum dipanggil oleh Coach Indra Syafri. Ya, tadi sekian update tentang kabar tentang tim nasional tentunya. Semoga memberikan informasi kepada teman-teman Sobat Blue Santama dan juga bisa memberikan pencerahan juga tentang update tim nasional. Ya, thank you for watching.
Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe agar konten gue semakin berkembang ke depannya. Kita ketemu lagi di konten gue berikutnya. Sehat selalu, salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.